Salam kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saat ini kita sedang ingin untuk membawa banyak orang supaya menyadari tentang seberapa dahsyatnya anugerah. Untuk itu kita akan memulai terobosan ini, pergerakan ini, dengan judulnya adalah It's All About Gospel of Grace. Jadi semuanya adalah tentang Injil anugerah atau Injil kasih karunia. Saudara, bahwa di mana kita semua perlu tahu begitu besar Tuhan itu sangat mencintai dan mengasihi kita, dan Dia menerima kita apa adanya. Dia berikan kehidupan yang sempurna kepada kita. Sekarang kita perlu tahu bahwa anugerah itu bukanlah cuman sekedar harusnya dia tidak pantas menerima, tapi kita kasih aja deh. Itu adalah basic pengertian dasar tentang anugerah. Tetapi sesungguhnya Gospel of Grace, Injil anugerah, itu lebih dalam. Membuat orang bisa mengalami sebuah perjumpaan yang sangat spesial dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Untuk itu, saudara, ikuti episode demi episode, seri demi seri. Karena saya ingin mengajak saudara semua bahwa kekristenan itu bukanlah cuma sekedar agama. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan, relationship. It is not about religion, tetapi relationship, sebuah hubungan yang dimana saudara mengalami Tuhan secara nyata. Injil anugerah. Karena ada banyak orang menyadari ada berbagai jenis Injil. Injil ini, Injil itu. Dan orang mengenal yang paling terakhir adalah Injil kerajaan. Di mana mereka menyadari bahwa ketika Yesus yang memerintah dengan ayat dasarnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya ingin mengenalkan Injil yang lain, yang dinamakan Injil anugerah. Nah, seperti apakah itu? Seperti bagaimana kalau kita hidup di dalam Injil yang satu ini? Dampaknya seperti apa? Saudara, kita akan bahas semuanya. Dan jikalau ada di antara saudara yang memiliki pertanyaan, saudara bisa memberikan pertanyaan itu kepada kami dengan nomor kontak yang ada di sini, atau tulis di kolom komen di sini, dan kita akan bahas. Karena Gospel of Grace itu dapat menuntun kita menuju kepada pertobatan yang sejati. Membawa kita semua untuk mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, memiliki masa depan, dan yang paling luar biasa, mengalami perjumpaan dengan seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. It's all about Gospel of Grace. Semuanya adalah tentang Injil anugerah. Jadi, saudara akan ikuti ya, beritahukan, subscribe di channel ini, dan saya percaya bahwa message demi message yang kita terima ini bukan sekedar informasi, tetapi ini adalah sebuah impartasi yang pada akhirnya kita menjadi terbuka dengan cintanya Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, menyayangi kita, dan menerima kita apa adanya. Oleh sebab itu di dalam Yesus kita punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ada satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 17 yang berkata, sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui siapa? Yesus Kristus. Saudara perhatikan ayat ini. The law was given through Musa, through Moses. Tapi bedanya dengan anugerah adalah grace and truth. Itu datang kepada kita melalui satu pribadi yang bernama siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau saudara perhatikan, the law was given. Jadi hukum Taurat itu diberikan. Maksudnya, kalau saya di sini memiliki paket ya, dan saya mau memberi pada saudara,
Dan saya tinggal tak perlu datang ke tempat Anda. Saya tinggal cari online, ya, jasa itu. Kemudian saya hubungin dia, dia datang, saya tak kasih paketnya ke dia, tolong ya, kasihkan ke bapak ini, kasihkan ke bapak itu. Dia menerima paket dan diberikan kepada saudara. Sama kan? Seperti itu ketika hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan memakai Musa. Ini ya, ada hukum ini, the law ini. Tolong kamu beritahukan kepada orang-orang. Ya, di situ ada 1, 2, 3, 4. Tolong diikuti semua, diatur semuanya supaya mereka nurut dan taat di sana. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya bisa memberikan paket itu kepada saudara tanpa saya datang kepada Anda. Saya panggil sopir saya. Ayo, driver, kemari, tolong antarkan ini. Jadi saudara tinggal tunggu di rumah dan menerima paket apa yang saya mau kirimkan kepada saudara. Nah, the law was given to his servant. Hukum Taurat diberikan kepada hambanya, ya, Musa, tapi bedanya dengan anugerah. Itu datang kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Jadi bedanya di sini, saudara. Kalau saya datang ketemu saudara, saya sendiri, saya ketemu saudara. Dan ketika saya ketemu, saya tatap muka sama saudara. Dan di situ saudara memiliki kehadiran saya. Saya cerita, saya bisa tertawa, saya bisa memberitahukan tentang visi ke depan ini gimana ya. Masa depan kita ini jadi seperti apa? Saudara mendengar itu, saya lihat pasti beda. Antara paket datang Anda terima dengan saya datang ketemu saudara. Wah, itu sangat beda sekali. Nah, inilah anugerah di mana Yesus datang berjumpa dengan saudara. Saudara tahu bahwa Chris, it's a person. Itu ada seorang pribadi yang bernama siapa? Yesus Kristus. Dan ketika dia datang kepada saudara, dia bukan membawa agama. Dia membawa relationship, sebuah hubungan. Ya, disinilah saatnya saudara alami perjumpaan dengan dia. Karena satu perjumpaan dengan Tuhan itu sudah cukup untuk mengubah hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau paket tadi nyampe ke Anda, dan di situ ya ada instruksinya. The law. 1, mesti gini ya. 2, gini ya. 3, gini ya. 4, gini. Nah, itu Taurat. Tapi Gospel of Grace, ketika mendatangi saudara, itu menyatakan pribadi, menunjukkan pribadi yang satu ini yang bernama Yesus itu. Nah, inilah bedanya. Oleh sebab itu, pada akhir zaman ini, kita semua hidup di dalam Gospel of Grace. Terimalah Injil anugerah ini. Injil kasih karunia ini yang membuat kita semua alami hidup yang diubahkan. Alami perjumpaan yang spesial dengan Tuhan. Saya mau berkata satu lagi. Sudah bukan lagi waktunya saudara mendengar kesaksian dari orang. Namun sekaranglah waktunya saudara sendiri yang menceritakan kesaksian. Karena engkau mengalami mujizat itu. Ya, di akhir zaman ini ada banyak mujizat yang Tuhan akan curahkan kepada kita. Dan saudara mengalami Tuhan. Di tahun 2021 ini, saudara semua mengalami tahun keajaiban, tahun mujizat, tahun pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita dicepit, tidak akan kecepit, ditekan kita tidak akan tertindas. Justru kita akan keluar sebagai orang yang berkemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ini ketika kita mengalami perjumpaan dengan pribadi yang bernama Yesus. And grace, it's a person. Anugerah itu adalah seorang pribadi yang bernama Yesus. Oleh sebab itu pada hari ini saudara tahu, mujizat pertama yang dikerjakan oleh Musa adalah dia mengubah air menjadi darah. Dan hasilnya adalah kematian ada di sana. Berbeda dengan the first miracle of grace, mujizat yang pertama dari anugerah adalah ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan di situ hasilnya ada life, ada kehidupan, ada celebration, ada perayaan, ada sukacita.
Oleh sebab itu hari ini terimalah anugerah dari Kristus Yesus. The law demand righteousness from sinful man. Hukum Taurat itu menuntut kebenaran dari diri kita ini yang berdosa. Ayo mesti tobat ya. Mesti gini, kalau tidak gini. Nah, mau sampai kapan kita ini dengan usaha kita menjadi seperti yang telah ditulis di dalam hukum Taurat? Tidak bisa. Karena sebesar apapun usaha manusia, itu tidak akan pernah bisa sampai kepada standar yang telah ditulis di dalam hukum Taurat itu. Nah, bedanya dengan God's grace, bedanya dengan anugerah Tuhan, itu memberikan, itu menyediakan righteousness, memberikan kebenaran, menyediakan kebenaran. Sebagaimana ini adalah hadiah buat kita semua. Ya kan? Yang satu menuntut, yang satu engkau disediakan, engkau di-provide righteousness tersebut. Nah sekarang, kalau mau ditanya, yang manakah hidup yang mau Anda pilih? Hidup di dalam hukum Taurat atau saudara hidup di dalam anugerah Tuhan? Oleh sebab itu dalam episode kali ini, kita semua akan memasuki sesi demi sesi. Dan saya berdoa bahwa ini bukan cuma sekedar menjadi informasi, tetapi ini bisa menjadi sebuah impartasi. Suatu momentum yang dapat membuka hikmat kita. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu akan semakin dalam dan semakin nyata. Bukan cuma sekedar tulisan, tetapi kita mengalami Dia secara nyata. Sudah tahu ada banyak orang bingung Mas Yan antara Taurat, hukum ya dan anugerah. Mereka berkata begini, kalau misalnya saya tidak mendapatkan ya hukum Taurat tersebut, bagaimana cara saya bisa hidup? Aturannya bagaimana? Kalau misalnya ada aturan, ya saya tinggal mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau nggak ada aturan, bagaimana saya bisa? Nah di situ yang terjadi ya kita hidup ya sebagai orang Kristen ya sesekali kita pegang hukum tersebut ya aturan-aturan itu dan kita masih tetap terima anugerah. Tapi saudara tahu satu hal, Yesus berkata kita tidak bisa menaruh anggur yang baru, a new wine, ke dalam kantong anggur yang lama, sebab yang baru akan merusak kantong tersebut dan saudara akan kehilangan semuanya. Itulah sebabnya kita mesti pilih. Di akhir zaman ini, saudara mau hidup di dalam hukum Taurat atau saudara hidup di dalam anugerah, sebuah perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan orang berkata begini, hukum Taurat itu ya akan membuat kita semua itu akan tahu dosa itu yang mana saja. Tapi kalau saudara tahu satu hal, mungkin dosa itu bagi kita bisa berhasil melewatinya. Tetapi berhasil dalam generasi kita. Tapi bagaimana dengan anak kita? Dengan generasi kita yang ketiga, yang keempat. Bisa jadi mereka kena kutuk akibat dari nenek moyang kita yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Jadi mungkin itu ya tidak kena ke kita, tapi kena ke generasi. Itu hukum Taurat. Jadi betul harus setiap generasi itu mesti jaga. Jaga. Nah bagaimana dengan anugerah? Kalau anugerah, Tuhan berkata pada kita, I will be merciful to your unrighteousness. Aku akan murah hati kepada ketidakbenaranmu. Ya, dan aku akan melihat tidak ada lagi dosa yang kuingat dalam hidup Anda. Sekali untuk selamanya. Sehingga yang tadinya kita ini berjalan menuju jurang, kutuk turunan itu ada, dipotong. Sehingga sekarang kita ke generasi bawah kita semuanya mulai diangkat Tuhan. Semuanya mulai diberkati Tuhan. Kalau saudara lahir dari keluarga miskin, ya itu memang kita nggak bisa memilih mau lahir di mana. Tetapi kalau saudara mati miskin, kemudian anak saudara terpuruk, kemudian cucu saudara alami hidup yang susah, itu pasti ada sebuah kesalahan yang kita ambil semasa kita hidup.
Oleh sebab itu pada hari ini, pilihlah Yesus Kristus. Ketika Anda pilih Yesus, Dia dapat mengubah kutuk yang kita tanggung dari nenek moyang kita itu dipatahkan, diputus pada momen ini. Dan mulai dari kita dan ke generasi kita, anak-anak kita semuanya diberkati dengan berkat. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup kita semua. Baik, sampai sini dulu dan kita akan melanjutkan dalam sesi yang berikutnya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, saudara bisa menulis di kolom komen atau memberitahukan kami melalui kontak yang ada. Karena kita semua akan berbicara tentang terobosan yang satu ini. Kita rindu bahwa kekristenan di Indonesia ini betul mengenal tentang Gospel of Grace. Bukan cuma grace, tetapi Injil anugerah. Dan saya percaya inilah saatnya mereka, kekristenan di Indonesia, bukan oleh karena kuat atau gagah, bukan oleh karena usaha dan upaya, tapi oleh karena kasih karunia dan oleh karena Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas mereka, memberikan keselamatan dan memberikan hidup, bahkan hidup yang sempurna. Dalam nama Yesus. Amin.